Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah tempat atau sebuah sekolah kursus pengrajin tanah liat, di mana di dalamnya terdapat seorang wanita yang dipercayai oleh gurunya untuk memimpin kelas tersebut. Wanita tersebut bernama Lily. Nama panjangnya Lily 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 Lily. Sudahlah, lupakan saja. Diceritakan si Lily ini sangat menyukai dan terobsesi dengan gurunya tersebut. Padahal mereka itu sama-sama berjenis kelamin betina. Singkatnya, pada jam 11 malam, ia terlihat sedang gelisah menunggu kedatangan sang guru yang belum pulang juga sampai selarut ini. Tak lama kemudian terdengar sebuah suara mobil di depan rumah, yang ternyata itu adalah gurunya yang pulang diantarkan oleh seorang pria dengan keadaan sedikit mabok. Gurunya si Lily ini bernama Yumi. Nama panjangnya Yumi si pecandu bakso ikan. Sementara untuk pria ini bernama Kao. Nama panjangnya, di mana si Kao ini merupakan rekan bisnisnya si Yumi dalam penjualan usaha kerajinannya. Lily kemudian menyapa gurunya itu pulang ke rumah. Namun saat Yumi melihat banyak sekali makanan di meja, ia kemudian memarahi Lily karena sebelumnya ia sudah memberitahu si Lily bahwa ia akan makan dulu sebelum pulang ke rumah. Di sini terlihat Lily menatap si Kao dengan tatapan tidak suka. Diketahui bahwa si Lily ini tidak menyukai kedekatan si Kao dengan gurunya itu. Tak lama kemudian Yumi mengajak Kao untuk masuk ke kamarnya, dan pada akhirnya terjadilah bermantap-mantap. Sementara itu, Lily yang mendengar suara itu, pada akhirnya ia kemudian menjadi sagne dan mencoba merogoh lubang miliknya sendiri. Saat mencolok lubangnya, ia juga sambil mengeluarkan suara Beberapa saat kemudian, saat gurunya sudah selesai bermantap-mantap dan juga si Kao sudah pulang, ia kemudian mendatangi Lily di kamarnya. Melihat hal tersebut, Lily pun melepaskan semua pakaiannya dan pada akhirnya terjadilah jilat-menjilat saling mencicipi lubang milik mereka masing-masing. Keesokan paginya terlihat Yumi yang sedang minum minuman yang membahayakan kesehatannya. Karena rasa cinta terhadap gurunya itu, Lily selalu melarang gurunya itu untuk minum minuman yang dapat membahayakan kesehatannya. Akan tetapi, Yumi ini sering kali mengabaikan perhatian si Lily muridnya itu. Namun karena si Lily ini adalah anak yang baik, dan ditambah lagi ia sangat mencintai dan menyayangi gurunya itu, dia pun terpaksa harus bersabar menghadapi kelakuan gurunya itu. Beberapa hari kemudian, tempat kursus mereka pun kedatangan murid baru berjenis kelamin jantan. Di sini terlihat bahwa si Yumi tertarik kepada murid baru tersebut. Murid baru itu bernama Satoru. Karena rasa ketertarikannya pada Satoru, Yumi pun meminta si Satoru untuk tinggal bersama mereka. Dan Satoru pun juga menyetujui hal tersebut. Di malam harinya terlihat Satoru sedang teteleponan dengan seorang wanita sambil sayang-sayangan. Diketahui wanita tersebut adalah pacarnya. Di sini Satoru memberitahu pacarnya bahwa dia sekarang tinggal di tempat kursus bersama dengan dua orang wanita yang salah satunya merupakan gurunya sendiri. Beberapa waktu kemudian terlihat Yumi yang sedang menggoda Satoru. Namun Satoru mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Memang awalnya ia kuat iman dengan godaan gurunya itu. Namun lama-kelamaan setelah mikir panjang, pada akhirnya ia pun melayani gurunya itu untuk bermantap-mantap. Beralih ke scene yang lain terlihat Lily yang sedang tidur. Namun tiba-tiba saja ia terbangun karena mendengar suara dari luar. Pada akhirnya Lily menyaksikan kejadian bermantap-mantap itu, sehingga membuatnya menjadi cemburu dan patah hati sebab ia mencintai gurunya tersebut. Di malam berikutnya, Lily menyuruh gurunya buat mengusir si Satoru dari rumah itu. Namun gurunya itu menolaknya. Ia kemudian memohon-mohon agar gurunya itu tidak terobsesi dengan pria seperti si Satoru. Film pun kemudian flashback ke masa lalu untuk mengetahui kenapa si Lily itu bisa mencintai gurunya tersebut. Padahal mereka itu sama-sama betina. Diceritakan pada saat itu Yumi kehilangan suaminya dan menjadikan Lily yang sudah tinggal bersamanya untuk teman bermantap-mantapnya. Karena si Yumi ini sudah tidak memiliki suami lagi untuk memuaskannya. Dalam kurung garis miring, ia tidak mempunyai mentimun untuk mencolok lubangnya. Dari situlah mulai timbul rasa cinta Lily terhadap gurunya itu. Singkatnya, kemesraan dan bermantap-mantap antara si Satoru dengan gurunya itu terus berlanjut. Bahkan hampir setiap malam mereka bermantap-mantap.
Sementara itu, Lily terus-terusan hanya bisa menguping sambil menangis melihat hal tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat seorang wanita yang datang ke tempat kursus, yang dimana wanita tersebut adalah pacarnya si Satoru. Pada akhirnya, mereka pun saling melepas rindu dengan bermantap-mantap. Keesokan harinya, Lily merasa cemburu karena melihat Satoru begitu sangat dekat dengan semua orang dan termasuk kepada gurunya itu. Namun pada suatu saat, si Satoru kemudian mencoba menggoda Lily, dan begitupun si Lily, ia tergoda dengan rayuan si Satoru. Namun saat mereka tengah beradu bibir, ternyata kejadian itu disaksikan oleh Xiaomi gurunya. Karena sudah terlanjur kecewa dan juga cemburu, Xiaomi ini kemudian menyuruh mereka untuk bermantap-mantap di depan matanya secara langsung. Namun si Lily ini menolak permintaan gurunya itu, sebab ia tidak mau mengkhianati rasa cintanya kepada gurunya itu. Karena si Lily terus-terusan tidak mau untuk melakukannya, dan si Satoru juga tidak tega untuk melakukan hal itu kepada Lily. Pada akhirnya, Xiaomi turun tangan untuk membuka semua baju si Lily. Dan pada akhirnya, mau tidak mau, si Lily dan si Satoru pun bermantap-mantap di depan gurunya itu. Karena memang ini permintaan gurunya, ya cukup nikmati sajalah wah. Walaupun sebenarnya si Satoru ini tidak tega untuk melakukan ini kepada si Lily. Selang waktu beberapa saat mereka sudah ganti gaya bermantap-mantap, tiba-tiba saja pacarnya si Satoru ini datang dan melihat kejadian tersebut. Sontak hal itu pun membuat pacarnya si Satoru terkejut dan membuka semua bajunya. Di sini ia mengatakan bahwa dia juga punya gunung kembar yang lumayan gede. Namun tak terima dengan hal tersebut, dia kemudian mengambil sebuah pisau di dapur dan berniat untuk membunuh Xiaomi. Bahkan ia juga sempat melukai tangannya si Satoru yaitu pacarnya. Namun saat akan menublas perutnya Xiaomi, si Lily ini tiba-tiba saja menghadangnya. Dan pada akhirnya perut si Lily lah yang terkena tusukan pisau tersebut. Disinilah baru Xiaomi menyadari bahwa si Lily ini selama ini sangat mencintai dan melindungi dirinya. Kejadian itu pun membuat Xiaomi menyesali perbuatannya, karena dia telah mengkhianati kesucian cintanya si Lily. Beberapa bulan kemudian, keadaan kelas kursus pun terlihat menjadi sangat berubah, sebab Lily memilih untuk meninggalkan rumah gurunya itu. Sementara itu, Yumi merasa begitu kesepian karena tak ada lagi Lily yang menemaninya di rumah itu. Namun tiba-tiba saja Lily datang dan membuat Yumi begitu terkejut. Pada akhirnya, pertemuan mereka ini berujung ke sebuah ranjang untuk saling mencicipi kembali lubangnya mereka masing-masing. Setelah selesai, Yumi meminta Lily untuk kembali tinggal bersamanya. Akan tetapi, Lily ini menolaknya dan memilih untuk meninggalkan gurunya itu untuk selama-lamanya. Setelah itu, kemudian film pun tamat.